udah kelihatan di sana, Bapak, teman-teman? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Oke. Sudah, Bapak. Iya, Sudah, iya. sudah Bapak. Baik. Bapak. Em, terus terang tadi pagi itu agak kalang kabut juga, Bapak, teman-temanku semua. Kenapa saya kalang kabut? Ini ternyata modul 2 ini cukup banyak materinya. Nah, oleh karena itulah, begitu saya lihat di materi keempat, kalau nggak salah materi keempat itu, di situ kelihatan peran guru gitu. Udah deh, saya masukkan ke bahan diskusi kita aja nanti. Sehingga hampir semua modul nanti kita bisa lihat bersama gitu. Dengan tujuan saya menyampaikan konsep-konsep depannya, kemudian bagaimana peran gurunya itu kita masukkan di dalam bahan diskusi nanti. Baik, teman-teman. Nah, di situ mudah-mudahan terpampang. Ibu Bapak, saya coba dulu ya. Nah, coba dulu. Kalau saya pindah slide, di situ pindah nggak juga nggak? Pindah nggak, teman-teman? Pindah, Bapak. Pindah, Bapak. Oke. Pindah, Bapak. Oke, baik. Iya, baik. Aman. Soalnya ada pengalaman, Ibu Bapak, dan teman-temanku semua. Saya pernah mengajar, slide saya sudah sampai slide ke-10 gitu. Rupanya di situ tidak berpindah di ujung sana gitu. Sehingga adik mahasiswa juga tidak memberitahu gitu. Dipikirnya saya memang biasa satu slide itu ceritanya panjang. Beliau adik-adik mahasiswa pikir, oh mungkin hanya itu saja slide-nya sehingga ceritanya bisa dielaborasi kemana-mana gitu. Padahal saya sudah sampai slide ke-10 tapi di situ masih tetap slide 1. Baik, teman-teman. Jadi di modul 2 itu bercerita tentang pembelajaran abad 21, teman-teman. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke sana gitu. Kita perlu tahu, teman-teman, kenapa kok fenomena pembelajaran abad 21 sejak tahun 2018 itu mulai bergaung di dalam dunia pendidikan. Jadi ini baru-baru saja sebenarnya gaungnya, walaupun sebenarnya konsepnya udah lama gitu, udah lama. Kalau dulu istilah pembelajaran abad 21 itu ya ada lesson study, learning community, mengarah ke sana. Tapi sekarang sudah mengarah kepada keterampilan dunia kerja. Nah, begini teman-teman. Ini hasil penelitian tahun 2011. Tahun 2011 sebenarnya ini dari jurnal internasional, kemudian ditabelkan dalam bentuk bahasa Indonesia. Oke. Berdasarkan hasil survei itu, Ibu Bapak dan teman-temanku semua, jadi diadakanlah survei bagaimana kebutuhan pasar kerja terhadap calon pencari kerja. Di survei itu indikatornya cukup banyak. Pada waktu itu di jurnal itu muncul indikator yang pertama itu adalah indeks prestasi IP. Kemudian jadi semua aspek itu kognitif, afektif, dan psikomotorik itu indikatornya ada semua teman-teman. Nah, hal yang mengejutkan adalah ini teman-teman. Ternyata setelah dianalisis secara sederhana, itu keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja itu diutamakan bukan pada IP-nya. Kalau lihat teman-teman, IP ini yang IP-nya di atas 3 itu ternyata masih urutan ke-11 atau ke-12. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Urutan ke-17 dibutuhkan. Nah, itu teman-teman. Urutan ke-17 itu. Lalu ternyata apa yang mereka butuhkan?
Ibu Bapak jangan membayangkan pasar kerja itu adalah perusahaan besar, enggak gitu. Enggak. Artinya di mana seseorang dibutuhkan keterampilannya, memberikan jasa, kemudian mendapat reward sesuai dengan keterampilannya. Itu yang dimaksud dengan pasar kerja dan dunia kerja, teman-teman. Nah, yang mengagetkan ternyata yang paling diutamakan mereka itu adalah berkomunikasi. Bagaimana komunikasi antar grup, interpersonal, intrapersonal, kemudian juga komunikasi, mohon maaf, komunikasi lintas komunitas. Nah, lintas komunitas. Ternyata itu urutan pertama, teman-teman. Kemudian yang kedua itu kejujuran atau integritas. Sebenarnya kejujuran dan integritas itu berbeda, teman-teman. Tetapi di situ garis miring karena indikatornya mirip dua-duanya. Orang yang jujur itu selalu mengatakan apa adanya. Apa adanya. Jadi orang yang jujur itu bukan mengatakan suatu kebenaran, artinya sesuatu yang benar gitu, tetapi apa adanya. Kalau tidak salah saya baca di artikel itu, apa adanya gitu. Artinya kalau salah ya salah, ya kalau benar ya benar gitu. Kemudian di artikel itu integritas itu memang dijadikan satu, teman-teman. Integritas itu begini, teman-teman. Misalkan nih, kebetulan saya berdekatan dengan Pak Stanislaus. Halo Pak Stanislaus Tense, selamat pagi. Ya. Mohon izin Pak, ini namanya Bapak saya pakai ini. Ya Pak. Oke. Misalkan saya bersahabat dengan Pak Stanislaus, bersahabat. Artinya walaupun bukan saudara, tuh. Jadi sahabatnya itu sudah seperti saudara gitu. Jadi semua rahasia keluarga saya diceritakan ke Pak Stanis, rahasia keluarganya Pak Sintaus sampai rahasia-rahasia sekalipun kita saling berbuka karena saling mengeluh sama-sama cerita ini. Saya karang-karang nih ceritanya Pak Stanis, saya karang-karang untuk memberikan gambaran integritas. Oke. Suatu saat persahabatan saya dengan Pak Stanis pecah. ini kita karang-karang nih Pak Stanis nih. Kita tidak bersahabat lagi gitu loh. Tidak bersahabat lagi. Jadi kalau Pak Stanis itu memiliki integritas tinggi, memegang persahabatan saya juga tidak akan pernah menceritakan apa yang pernah kita ceritakan berdua sebelum kita tidak bersahabat. Artinya tidak melenceng lah gitu, tidak lari dari teman. Itu namanya integritas. Kenapa itu dibutuhkan? Nah, ternyata kalau dalam sebuah perusahaan atau bukan perusahaan lah, dunia kerja itu bisa guru juga seperti kita, mohon maaf dosen juga seperti saya. Pokoknya semua pasangan kerja, dunia kerja itu. Jadi berintegritas ya terhadap instansinya, terhadap pekerjaannya gitu. Nah, kenapa kok seperti itu? Kalau kita guru dikatakan berintegritas, berarti kita harus menjaga 4 kompetensi yang harus kita miliki. Ya, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, sampai kompetensi apa lagi, Pak? Kok hilang satunya? Kepribadian. Oke, kepribadian. Nah, coba aja. Kalau di pasar, mohon maaf, saya karang-karang lagi nih teman-teman. Ini selalu karang-karang contoh yang jelek ini. Kalau di pasar ada pedagang yang berkelahi, nggak heboh gitu. Paling dilerai saja. Tetapi ketika mendengar seorang guru berkelahi, nah itu bahasa ini pasti muncul, guru kok berkelahi. Nah itu maknanya besar sekali Bapak. Guru kok berkelahi gitu. Tidak ada yang mengatakan pedagang kok berkelahi gitu, nggak ada. Nah, disitulah muncul
integritas kita sebagai seorang guru. Nah, supaya tidak diceritakan banyak, singkat cerita, di situ ada bekerja sama, kooperatif, teman-teman. Kooperatif. Kemudian ada interpersonalnya, etos kerja, motivasi, mampu beradaptasi, sampai dengan analytical, itu ternyata soft skill yang sebenarnya terkandung dikembangkan di dalam keterampilan 4C, keterampilan abad 21 itu, teman-teman. Nah, jadi semuanya ada di situ, teman-teman. Oleh karena itulah, modul 2 ini menceritakan bagaimana kita sebagai seorang guru, apa peran kita sebagai seorang guru agar keterampilan ini mulai ditanamkan sejak dini, gitu loh. Nah, kalau hanya menunggu pada saat nanti sampai di perguruan tinggi baru, mohon maaf, baru ditanamkan, ya terlambat kita, teman-teman. Terlambat kita. Oleh karena itulah kita mulai tanamkan di masa-masa kita waktu adik-adik SMA. Oke. Jadi kita nggak cerita lagi keempatnya itu. Oke, ini. Lalu teman-teman, kalau kita melihat ada pembelajaran abad 21 inovatif, sebenarnya apa sih itu? Kata kuncinya sebenarnya inovasi, teman-teman. Kata inovatif itu artinya mengandung makna sesuatu yang kita lakukan tuh terbarukan, gitu loh. Atau tidak seperti pada umumnya. Tidak seperti biasanya, gitu loh. Nah, kalau kita memodifikasi model pembelajaran dengan tanya jawab, diskusi, itu sudah biasa. Berarti itu belum terkategori luar biasa, gitu loh, teman-teman. Nah, arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Nah, ketika kita mengajak adik-adik untuk menelaah konsep fisika, menelaah konsep fisika, misalnya secara sederhana, misalnya kecepatan itu adalah jarak per waktu, gitu loh. Oke, selesai sudah. Tetap bertanya. Misalnya kalau kita ada kelajuan, misalnya setelah kecepatannya kelajuan 20 atau 5 meter per sekon, gitu. Ya mungkin kita bertanya sama adik-adik siswa kita, apa artinya itu? Apa artinya itu? Ketimbang kita menanyakan apa rumus dari kecepatan atau kelajuan. Sehingga kalau dari saya bercerita bahwa mengendarai sepeda motor dengan kelajuan 30 km per jam. Itu artinya apa, gitu? Artinya apa? Berarti artinya setiap 1 jamnya itu saya sudah menempuh jarak sejauh 30 km. Atau jarak 30 km itu saya tempuh dalam waktu 2 jam. Nah, itu sudah mulai inovatif itu. Tidak menanyakan apa persamaannya. Kemudian kita tingkatkan inovasinya lagi. Kalau dia bisa menceritakan bahwa kecepatan 30 km per jam itu maknanya adalah jarak 30 km ditempuh dalam 1 jam, kita tingkatkan lagi. Kalau percepatannya 2 meter per sekon kuadrat, itu apa artinya? Nah, gitu loh. Apa artinya? Nah, disitulah muncul critical thinking-nya. Nah, kalau 20 km per jam, berarti 1 jamnya menempuh jarak 30 km. Kalau percepatan A, misalnya 5 meter per sekon kuadrat,
Berarti kalau saya bandingkan, sekarang ada bandingkan, atau saya analogikakan dengan itu, berarti maksudnya ini adalah 5 meter per sekon kuadrat. Kok nggak cocok kalimat itu? Nah, gitu kan teman-teman? Nah, itu sudah mengarah ke inovatif gitu. Jadi keterampilan berpikir kritisnya udah muncul di situ. Jadi tidak bisa disetarakan 5 meter per sekon kuadrat, itu artinya adalah percepatannya 5 meter setiap kuadrat sekonnya. Oh, nggak cocok kalimat itu dengan setiap 30 km ditempuh dengan 1 jam. Nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Pasti dicari oleh siswa. Kita sebagai guru membawa, ayo pahami dulu konsep percepatan. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Nah, kalau percepatannya berarti bertambah, berarti bertambahnya kecepatan setiap satuan waktu. Tadi kecepatannya adalah meter per sekon, oh berarti ini 5 meter per sekon setiap detik. Bukan kecepatannya, tapi pertambahan percepatannya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itulah termasuk pertanyaan yang menggali untuk keterampilan berpikir kritis. Nah, itu teman-teman, itu contoh kecil saja. Masih banyak nanti keterampilan-keterampilan yang lain. Nah, jadi inovatif itu intinya adalah sesuatu yang baru, teman-teman. Sesuatu yang baru, bukan baru bagi kita saja, baru bagi siswa. Lalu tadi kalau dari kecepatan ke percepatan itu bagi mereka barunya apa? Oh, ternyata untuk menganalisa sesuatu, saya harus tahu dulu konsepnya, gitu. Sehingga kalau dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman, begitu mendengar ada berita, mohon maaf, ini mohon izin, siapa yang jadi kepala sekolah di sini? Boleh saya tanya? Ada yang jadi kepala sekolah? Mohon izin. Saya, Pak. Oh ya, Bapak Gaspar. Oh baik, Pak Gaspar. Terima kasih Bapak. Sorry ini, namanya Bapak saya pinjam-pinjam lagi juga nih. Nama Bapak saya pinjam-pinjam. Jadi Ibu Bapak supaya tergambar sedikit. Ya, kata. Oh ya. Bapak menyalakan dua mic ya Bapak ya, Bapak Gaspar ya. Mic ya Bapak ya, Bapak Gaspar ya. Tes. Oke, sudah. Oke. Nah, teman-teman. Nah, jadi ini ada hubungannya. Kenapa kok di Merdeka Belajar itu selalu menggaung-gaungkan literasi, numerasi. Literasi itu siswa harus membaca 5 menit sebelum pembelajaran mau dimulai selama 10 menit dan sebagainya itu. Ini ada hubungannya dengan keterampilan dalam berpikir kritis dan komunikasi, Bapak. Kembali saya cerita tadi. Apa sih hubungannya antara ketika saya menceritakan disuruh siswa untuk berpikir kritis menganalisa sebuah percepatan dari konsep dasar kecepatan, itu maknanya apa? Supaya adik-adik itu tidak cepat menerima sesuatu tanpa melakukan telaah atau analisis gitu. Nah, disitulah keterampilan literasi itu dituntut. Sebagai contoh, misalnya Bapak Gaspar, mohon maaf ini saya karang-karang juga supaya kita tidak selalu mengarah kepada edukasinya. Sekarang teman-teman banyak hoax yang beredar. Nah, jadi hoax itu diterima oleh masyarakat karena tidak melihat kembali ke belakang, benar atau tidak, benar atau tidak gitu. Nah, misalnya Bapak Gaspar Taka jadi kepala sekolah, kemudian waktu pemilihan kepala sekolah kebetulan saya ingin jadi kepala sekolah. Pak Gaspar Taka ini, mohon maaf ini saya hanya karang-karang saja ya. Mudah-mudahan Pak Gaspar Taka tidak ambil hatinya ini. Pak Gaspar Senaban. Jadi saya juga ingin sebenarnya jadi kepala sekolah. Singkat cerita, beliau jadi kepala sekolah, saya enggak. Nah, disinilah unsur 4C itu
sebenarnya muncul, Bapak, teman-teman. Karena saya tidak terbersit rasa tidak suka kepada Bapak Gaspar. Suatu hari Bapak Gaspar menggunakan sepatu yang talinya lepas. Nah, kelupaan ini karena tergesa-gesa nih, kelupaan. Lalu saya membuat berita hoaks, memberita hoaks. Anak-anak, hati-hati dengan Pak Kepala Sekolah. Itu setiap hari tali sepatunya selalu dibuka untuk melempar siswa yang terlambat. Nah, itu kan hoaks itu. Padahal Pak Gaspar tidak pakai tali sepatu karena kelupaan ngikat, ya enggak? Oke, itu hoaks itu namanya. Nah, jadi kalau siswa tidak memiliki keterampilan 4C, tidak mengkritisi, benar nggak gitu loh? Benar nggak bahwa Pak Kepala Sekolah melepas tali sepatunya untuk siap-siap melempar siswa bagi siswa yang bermasalah atau terlambat? Itu hoaks itu, Pak. Oke, nah itu seperti itu, teman-teman. Oleh karena itu, sebenarnya banyak dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman, aplikasi dari unsur 4C ini. Oke. Nah, kalau hoaks berbeda dengan nyinyir. Kalau nyinyir itu memberikan suatu tanggapan yang negatif kepada Pak Gaspar. Kalau saya nyinyir artinya tidak suka dengan Pak Gaspar, itu bagaimana jadi kepala sekolah mengatur orang banyak, ngikat tali sepatu aja nggak bisa. Nah, itu termasuk nyinyir itu, Pak Gaspar. Itu nyinyir itu. Jadi mohon maaf, karena banyaknya, mohon maaf, hoaks, fitnah kepada presiden, sembarang kita membuat fitnah kepada orang. Nah, itulah munculnya apa namanya, Ibu Bapak, kurikulum merdeka kita. Nah, yang mengedepankan konsep literasi dan numerasi gitu. Nah, padahal sebenarnya komponen-komponen literasi, numerasi itu semuanya ada di keterampilan 21. Nah, jadi sekali lagi Bapak, teman-teman, inovatif itu sesuatu yang terbarukan. Baru dalam suatu sekolah belum baru kreatif menentukan pola hubungan antara apa namanya suatu persamaan dengan variabel yang lainnya. Contohnya apa? Teman-teman, gaya itu F sama dengan M kali A. Nah, kalau dari aspek kreativitinya, kira-kira ada siswa nggak bertanya, Pak, kenapa kok di buku lain ada A sama dengan F per M? Kok bukan F sama dengan M kali A gitu? Nah, itu kan karena gaya itu, persamaan gaya itu diturunkan dari apa itu perubahan momentum ya Pak ya, DP per DT-nya gitu. Oke, nanti pasti ketemu itu. Nah, sekarang istilah creativity itu teman-teman ternyata tidak hanya terkait dengan apa namanya keterampilan di dalam berkarya, kemudian membuat sesuatu. Ternyata juga creativity itu sekarang dikaitkan dengan keterampilan berpikir kreatif, Bapak. Nah, waduh, ini kalau teman-teman kalau search di Google, nah itu keterampilan berpikir kritis itu lain, keterampilan berpikir kreatif itu lain, gitu loh. Jadi kreatif itu biasanya mencari sesuatu yang lebih mudah, lebih efektif, lebih efisien, gitu loh teman-teman. Nah, tapi kalau berpikir kritis itu mengarah mencari solusinya, gitu loh. Solusinya. Oke. Nah, kemudian komunikasi. Di situ kenapa kok bukan kemampuan, tapi keterampilan? Sebab komunikasi itu
bisa terjadi 2 arah, 3 arah, bisa jadi juga komunikasi dengan beberapa orang. Nah, bagaimana kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, tetapi nggak bisa memberikan pemahaman yang sederhana kepada orang lain. Nah, sekarang yang dipentingkan itu, Ibu Bapak, teman-teman. Nah, kemudian di situ C-nya kok kolaborasi. Padahal masih ada kooperatif atau kerjasama, teman-teman. Wah, ini ada kerjasama, kemudian itu sebenarnya kemampuan untuk berkolaborasi ya. Oke, bukan kerjasama. Kenapa bukan kooperatif, teman-teman? Di situ kok kolaborasi. Begini, Ibu Bapak, teman-teman. Istilah kolaborasi dengan bekerja sama itu ya sebenarnya nggak ada sekatnya terlalu jelas gitu. Tetapi ada tetapinya, teman-teman. Dari aspek implementasinya ada sedikit berbeda. Perbedaannya di mana? Gini, teman-teman. Kerjasama itu biasanya lebih mengarah pada hasil akhirnya. Nah, hasil akhirnya. Mohon maaf, ini saya dapatkan ketika diberikan kesempatan untuk belajar tentang LSRC, Learning Community. Nah, kalau kolaborasi, Ibu Bapak, teman-temanku, itu lebih menitik beratkan pada prosesnya. Prosesnya. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya apa sih, teman-teman? Nah, begini. Misalkan saya minta tolong kepada 4 orang siswa untuk memindahkan meja. Saya minta tolong 4 orang siswa untuk memindahkan meja. Di benak saya, bagaimana mereka bekerja sama sehingga meja itu berpindah. Itu saja. Itu kooperatif, teman-teman. Itu kerjasama. Kerjasama. Nah, tetapi ada yang Pak Usman, tolong mute Pak Usman. Oh iya, oke. Terima kasih. Oke. Nah, kemudian kalau kolaborasi, teman-teman. Nah, kalau kolaborasi, kalau tadi kan yang penting 4 orang itu bisa memindahkan meja dari A ke B, dari pojok ke situ ke pojok ke sana. Tapi yang kolaboratif itu, bagaimana kita, bagaimana kita memberdayakan ke-4 siswa itu bisa mampu bekerja sama untuk memindahkan meja. Maksudnya apa sih? Kalau misalnya saya lihat ada 2 berbadan besar, 2 berbadan kecil, maka saya akan berpikir, udah, yang di depan besar 1, kecil 1, di belakang besar 1, kecil 1. Jadi saya memberdayakan. Kita melihat prosesnya. Oleh karena itu, kalau kita kaitkan dalam pembelajaran, kalau kooperatif, sudah kita kasih LKPD, bekerja, selesai, tampil, presentasi, selesai. Tujuan kooperatif tercapai. Tapi kolaboratif, kita harus melihat potensi di situ. Satu kelompok ada 4 orang. Kelompok ada 4 orang. Oh, anak ini paling aktif. Oh, ternyata dia kuasai itu konsepnya. Nah, dari kalau pesertanya 4, yang aktif cuma 1, yang 3 ngapain, teman-teman? Nah, kalau di kooperatif kita nggak lihat itu. Nah, di kolaboratif, ya, prosesnya. Oleh karena itu, paling tidak kita sebagai guru harus mengarahkan, kita bagi-bagi pekerjaan. Misalkan si B ini, kita tahu keterampilannya, kecakapannya kurang.
istilahnya kalau bahasa di kurikulum mereka kompetensinya berkurang, kompetensinya kurang dari yang lainnya. Ya paling tidak dia berbagi. Nah, ada kata berbagi, teman-teman. Berbagi, sudah deh, dia bertugas untuk mencatat data deh. Nah, gitu. Ternyata ada yang masih kurang keterampilan. Udah deh, dia untuk membuat ringkasannya nanti. Oh, ternyata si C yang ketiga ini, dia tidak terampil di analisis matematika, tapi dia kayaknya bisa nah bagilah, maka dia melakukan presentasi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi konsep kolaborasi itu memberdayakan. Nah, kalau istilah dalam learning community, itu memberikan kesempatan belajar kepada semua individu yang ada di dalam komunitas itu. Gitu loh. Ingat, memberikan kesempatan belajar yang sama. Nah, jadi kalau kooperatif enggak, teman-teman. Yang penting mejanya tercapai. Yang penting tujuan pembelajaran tercapai. Oleh karena itulah dalam kolaboratif, konsepnya itu ada yang modelnya berundak. Berundak itu bertingkat, teman-teman. Artinya apa? Siswa boleh berpindah ke topik yang topik berikutnya apabila topik sebelumnya udah tuntas. Nah, tapi ada juga kalau kita dilihat di konsep pembelajaran di Jepang itu tuh kolaboratifnya ada bentuk spiral, teman-teman. Spiral itu artinya tidak harus menunggu kompetensi yang sebelumnya selesai, tetapi ngikut. Kalau kompetensi ini belum selesai, dia harus terbawa juga sambil menyelesaikan kompetensi yang belum tercapai, harus tercapai juga pada kompetensi berikutnya. Nah, itu teman-teman. Nah, itu istilah kolaborasi. Kalau yang lainnya, saya kira-kira teman-teman gini. Udah. Oke. Nah, mari kita cerita satu-satu, teman-teman, yang ada di modul kita. Kalau keterampilan berpikir kritis, nah itu apa saja indikatornya gitu loh. Jadi indikator itu sesuatu yang mencirikan gitu. Padahal sebenarnya saya yakin ibu bapak dan teman-teman semua ini 4C ini sudah muncul semua. Nah, apalagi di modul itu ada berbasis HOTS, kemudian pembelajaran bernuansa TIPEK itu udah apa namanya sudah ada di modul. Dan saya kira teman-teman istilah HOTS, TIPEK itu udah teman-teman lakukan. Cuman mari kita artinya follow up lagi gitu loh. Oke. Nah, contohnya teman-teman, istilahnya kalau TIPEK itu ada unsur tempatnya adalah teknologi. Teknologi. Nah, teman-teman, kalau saya lihat ini ada di Sulawesi, kemudian ada di ND, kayaknya zaman-zaman sekarang ini tidak ada satupun dari teman-teman tidak pernah atau tidak paling tidak menguasai dasar-dasar dari PowerPoint, kemudian presentasi. Nah, itu baru bagian kecil saja. Bahkan saya yakin juga teman-teman ketika mencari informasi tambahan, informasi tambahan, itu terkait dengan apa namanya? Kalau informasi tambahan itu terkait dengan K di belakang, teman-teman. K itu no lain. Jadi ada tambahan pengetahuan, pasti menggunakan Google. Apa sih inovatif itu? Kita klik di Google, inovatif. Nah, itu juga termasuk. Oke, itu akan kelihatan pada saat merumuskan tujuan pembelajaran misalnya. Oke. Nah, jadi indikator itu keterampilan berpikir kritis itu seperti apa saja. Nah, kita mengembangkan agar siswa itu dapat menggunakan penalaran dengan berbagai cara lah, berbagai cara. Kemudian apa namanya, melakukan koneksi antara suatu konsep dengan konsep yang lain. Contoh misal, ketika kita bercerita tentang konveksi, apa itu konveksi, teman-teman? Konveksi itu apa ya? Ya, betul, Bapak. Perpindahan kalor
apa namanya, yang iya, yang diikuti dengan perpindahan partikelnya ya. Oke. Jadi contohnya kita cerita apa namanya, kalau konveksi itu secara nyata di dunia nyata itu bisa kita ceritakan terkait dengan terjadinya angin darat dan angin laut, gitu ya Pak ya. Angin darat, angin laut ya Pak ya. Angin darat dan angin laut. Nah, misalnya kalau misalnya di siang hari, ini atau pagi sampai siang gitu, matahari kan menyinari bumi. Bumi itu terdiri dari daratan dan lautan. Daratan dan laut gitu ya, laut ya. Daratan dan laut. Ketika disinari matahari, tentu antara daratan dengan laut itu menerima panas yang sama. Tetapi di daratan lebih cepat menerima panas. Kenapa? Ya ingat, kalau suatu materi densitas dan porositasnya, artinya semakin besar, dia penyerap panasnya lebih besar, dia berwarna, kita lebih coklat ya enggak? Itu panasnya lebih lebih cepat terserap. Nah, berarti kalau begitu, berarti di daratan lebih cepat menyimpan panas. Ya enggak, teman-teman ya? Kalau cepat menyimpan panas, berarti lebih cepat juga melepas panas dibandingkan dengan laut. Nah, ketika udara kita, contohnya teman-teman, contohnya kalau di pagi hari itu apa namanya, suhu di daratan itu cepat lebih tinggi daripada di laut, berarti kan udara di sekitar daratan itu lebih renggang, ya enggak? Lebih renggang. Kalau udara semakin renggang, nah berarti ada komponen udara lain yang harus mengisinya gitu. Yang mengisinya siapa? Ya apa namanya, komponen-komponen partikel udara yang ada di laut. Maka terjadilah aliran apa namanya, udara atau dari laut ke darat. Seperti itulah contohnya. Jadi bisa menggabungkan, membuat koneksi antara suatu konsep dengan konsep yang lain. Gitu. Nah, yang paling penting teman-teman itu adalah mengolah informasi. Nah, tentu informasi di sini ya terkait dengan, kalau kita fisika ya kaitannya dengan fisika. Sebagai contoh misalnya, kita menceritakan kepada anak, tentang konsep suhu dan kalor. Suhu dan kalor. Nah, teman-teman pasti tahu ini. Ketika kita menjelaskan kepada siswa bahwa sebuah benda, jika kita berikan panas, suhunya akan naik. Suhunya akan naik. Kemudian di buku itu terkadang ada muncul, ada kalor, ada panas. Ada kalor, ada panas. Nah, inilah membangun koneksi. Ada kalor, ada panas. Siswa merenung, Ibu Bapak, teman-teman. Ada buku, ada kalor, ada panas. Nah, ini melatih keterampilan kita untuk menganalisis sesuatu. Kita tidak tahu apakah kalor itu sama nggak dengan panas. Kalau menurut Ibu Bapak, teman-teman, kalor dengan panas sama nggak, Ibu Bapak, teman-teman? Saya juga sering bingung itu, Pak. Itu ada kalor, ada panas. Nah, disinilah kita membangun suatu keterampilan kepada siswa untuk menganalisis, menghubung-hubungkan dengan fenomena atau konsep yang lain. Misalkan ada siswa bertanya, Bu, Pak, ini satu buku mengatakan kalor, satu buku mengatakan panas. Ini yang mana yang benar? Atau panas dengan kalor sama? Kalau Bapak atau Ibu? Sama, saya juga tidak tahu, misalnya gitu. Nah, kemudian kita menjadi koneksi, Bu Bapak. Pertama, jadi
kita ajak sama adik-adik sama adik siswa itu. Coba kita kaitkan dulu dengan semantik bahasa Indonesia. Semantik bahasa Indonesia. Nah, oke. Kemudian saya bercerita kepada anak-anak begini. Kalau seandainya kalor sama dengan panas, nah ini keterampilan berpikir kritis Ibu Bapak, menganalogikan, mencari hubungan dan mengolah informasi. Kalau seandainya kalor sama dengan panas, nah, kita coba buat bahasa sehari-hari. Nah, Ibu Afriani, udara di sekitar sana kalor kah? Atau Ibu Usman di situ udaranya kalor kah? Kok nggak nyambung ya, nggak cocok. Panas. Nah itu maksudnya, kok nggak cocok ya? Aduh Pak Martin demam. Ketika dibawa ke dokter, dokter bilang, waduh suhunya badannya Pak Martin kalor sekali nih, 38 gitu. Nggak cocok dari semantik Pak. Kemudian Ibu Susri menyuruh anaknya, tolong jemur pakaian dan celana kolornya Bapak di tempat yang kalor. Nah, gitu misalnya. Kok nggak nyambung gitu loh. Panas Pak, yang panas. Itu kan. Iya Tadi Pak. kan, iya. Artinya saya memberikan gambaran saja Ibu Bapak, bagaimana kita membangun keterampilan analisis siswa gitu. Nah, jadi kok nggak cocok gitu. Anak-anak, jangan bermain di tempat yang kalor. Nanti kamu sakit gitu. Nggak cocok juga. Jangan-jangan kalor dengan panas nggak sama. Sebab kalau sama kan nyambung mestinya. Kemudian saya pergi ke rumah makan. Di situ ada tertulis teh panas. 2000. Ya, supaya kita agak gaya sedikit, kita panggil yang melani, adik, teh kalor 1 ya, gitu misalnya. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Iya, nggak ngerti. Teh kalor 1 ya, nggak ngerti gitu loh. Waduh, berarti kita sama siswa ini, kita masih bersama siswa bercerita. Oh, berarti kemungkinannya, ini kita kan baru kemungkinan. Kemungkinannya, itu kalor itu kayaknya ada bedanya dengan panas. Nah, secara literasi kita sudah mencoba. Dengan beberapa kejadian sehari-hari, tadi bilang Bapak Martin, badannya kalor, demam, kemudian menjemur kolor di tempat yang kalor, nggak cocok. Iya, udara di ruangan ini terasa kalor, nggak cocok gitu loh. Maka praduga pertama dari segi semantik tidak pasti bisa menggantikan antara panas dengan kalor. Nah gitu loh Pak, ini contoh aja. Implementasinya begitu. Oh sudah, saya coba. Nah inilah yang saya katakan, saat kita tadi menganalisis percepatan dengan kecepatan, kita gunakan lagi sini. Kemudian Pak Yosep M. Kabosi mengarahkan kepada siswanya. Anak-anak, coba kita lihat dulu persamaan untuk rumus kalor itu seperti apa sih? Seperti apa sih? Gitu. Dibuatlah Q sama dengan M kali C kali delta T. Delta T itu perubahan suhu ya Bu ya. Q sama dengan M kali C kali delta T. Oke, saya tidak tulis di papan sini Pak karena di di PowerPoint tidak ada deltanya, makanya saya tidak tuliskan. Daripada ke Words lagi, tutup lagi. Nah, oh ya berarti di sini ada delta T-nya anak-anak. Nah, begitulah Pak Yosep bercerita. Kalau delta T-nya 0, berarti Q-nya 0. Ya enggak teman-teman? Ya enggak? Q sama dengan M kali C kali delta T. Delta T itu perubahan suhu. Jadi, kalau delta T-nya 0, Q-nya berapa teman-teman? 0. 0. Q-nya sama dengan 0.
Nah, misalkan di ruangannya Ibu Neneng, seluruh ruangannya itu udaranya, bahasa sehari-hari sekarang kita pakai, udaranya panas. Udaranya panas, sampai kipas-kipas kita. Kipas-kipas, di semua titik saya ukur suhunya berapa yang, supaya agak gerah panas itu 30, kalau 32 itu sudah panas nggak Pak? Panas ya? Oke. Delapan. Nah, supaya kita real kepada adik siswa, nah di tempatnya Ibu Neneng ini, di semua ruangan itu suhunya 38 derajat Celcius. Bagaimana Ibu Bapak? Di ruangannya Ibu Neneng udaranya panas nggak? Panas. Panas. Panas, Pak, panas. Panas ya Pak ya? Panas. Di ruangannya Ibu Neneng panas, karena suhunya 38 derajat Celcius. Pertanyaan saya sekarang, kalau di semua titik di ruangannya Ibu Neneng panasnya atau suhunya 32 tadi ya, 32 derajat Celcius, adakah kalor Ibu Bapak, teman-teman? Tidak ada. Tidak Karena ada. delta Tidak T-nya ada. nol. Betul, Ibu. Nah, itulah yang saya katakan, kita mengajak teman-teman, adik-adik siswa, oh anak-anak, berarti kalor ini berbeda dengan panas. Sebab buktinya di ruangan ini suhunya 32, kalau di semua titik 32, ada panas aja. Buktinya apa? Kalau kita tidak bilang tidak ada panas, buktinya kita gerah, harus kipas-kipas. Tapi kalornya nggak ada secara teoritisnya. Nah, disitulah kita katakan anak-anak, ternyata kalor dengan panas itu konsepnya berbeda gitu. Jadi kalor itu ada apabila ada perubahan suhu. Nah, singkat cerita teman-teman, kalau panas itu terkait dengan kuantitasnya, kalor itu terkait dengan energinya. Oke, nanti kita lihat. Nah, itulah teman-teman contoh bagaimana kita membuat sebuah interkoneksi antara suatu konsep dengan konsep yang lainnya. Oke. Nah, begitu ya Bapak. Ini contoh saja. Nah, inilah makanya saya di grup di LMS itu sempat bertanya kepada teman-teman, apa yang harus kita lakukan sebagai guru untuk menghadapi tantangan tadi, kebutuhan dunia kerja abad 21 itu, apa yang harus saya lakukan? Nah, itu nanti kita Ibu Bapak, berarti saya masuk LMS juga nanti ya untuk melihat hasil diskusinya ya Ibu Bapak ya. Saya akan melihat itu. Nah, baik Ibu Bapak, nomor 2. Nah, jadi Ibu Bapak, teman-teman, jangan membayangkan sesuatu yang keterampilan berpikir kritis, harus ada masalah besar yang harus diselesaikan supaya mereka kritis. Enggak teman-teman, enggak seperti itu. Memberikan suatu solusi yang unik itu juga termasuk keterampilan berpikir kritis. Atau teman-teman menemukan siswa cara menghafalkan rumus gitu. Saya masih ingat dulu kalau kita di SD itu menghafalkan warna pelangi itu Bu, hibinium, Mejiku hibinium. Nah, itu juga termasuk kritis Ibu, kreatif, termasuk kreatif, itu kan kreatif nanti itu. Ya, artinya mereka memiliki sesuatu yang memudahkan kita gitu loh. Nah, baik. Keterampilan yang kedua yang harus Ibu Bapak kembangkan dalam pembelajaran itu adalah keterampilan berkomunikasi. Teman-teman, itu keterampilan berkomunikasi itu sekarang menjadi urutan pertama. Urutan pertama ketika kita menjenjang karir. Menjenjang karir atau mencari pekerjaan lah. Coba aja. Kalau kemampuan literasi komunikasinya, sebenarnya literasi itu begini Bapak. Literasi itu adalah keterampilan membaca, memahami, dan menganalisis suatu isi bacaan. Itu makna literasi sebenarnya. Walaupun secara sederhana, sudah kalau siswa membaca, literasi aja deh. Kalau zaman dulu
zaman calistung, baca tulis hitung, itu literasi itu sebenarnya makna dasarnya adalah membaca, menyimak, dan memahami. Nah itu loh teman-teman. Tapi sekarang kalau dalam literasi udah bertambah. Tidak hanya membaca, menyimak, memahami, tapi menganalisis itu. Jadi menganalisis itu artinya apa penting yang bisa saya peroleh dari si bacaan. Itu namanya menganalisis. Atau ada berita, Pak Ansel Musmana selalu buka sepatu untuk melempar siswanya gitu. Nah itu hoax itu. Nah, itu. Ya itu. Artinya tidak hanya membaca, tetapi menyimak, memahami dan menganalisis, betul enggak? Makanya kayaknya ini program Kampus Merdeka juga idenya dari Pak Jokowi nih Pak Ibu. Karena beliau itu mohon maaf sering sekali ada dihina, diejek, dia bahkan jadi apa ya? Jadi hoax itu banyak sekali gitu loh. Bahwa presiden itu adalah PKI misalnya apa begitu. Jadi keterampilan menganalisis siswa bacaan itu yang dipentingkan di dalam sebuah komunikasi. Jadi yang dimaksud komunikasi itu tidak hanya berbicara teman-teman, tapi bagaimana menciptakan komunikasi yang efektif. Waduh, ini efektif itu maksudnya apa teman-teman? Ada guru pada waktu kuliah IP-nya 5, padahal IP tertinggi 4, Pak. IP-nya 5, Pak. Bahkan 4,3. Jadi materinya di luar kepala. Karena bahkan sampai di luar kepalanya dia terbang-terbang itu di sekitar kepalanya. Tetapi ketika mengajar kepada siswa, dia selalu berpikir bahwa siswa itu adalah dirinya. Sehingga apa yang disampaikan ke siswa, asumsinya siswa harus mengerti sesuai dengan dirinya. Nah, itu salah satu komunikasi yang tidak efektif, teman-teman. Yang efektif itu adalah bagaimana menerjemahkan isi brain, isi otak kita kepada lawan bicara sesuai dengan tingkatan usianya, teman-teman. Kalau kita bercerita kepada anak-anak SD berbeda. Kalau kita bercerita kepada anak-anak SMA berbeda tingkat pemahamannya. Nah, jadi semakin mudah informasi itu dipahami oleh lawan bicaranya, itu salah satu indikator komunikasi yang efektif. Jadi kalau siswa diberikan soal, seorang pemain sepak bola menendang bola yang masanya 1 kilogram dengan kecepatan awal misalnya 30 meter per sekon, membentuk lintasan parabola di mana gawang jaraknya sekian gitu. Apakah bola itu masuk gawang gitu? Kalau kita menjelaskannya rumit, soalnya rumit, kemudian menjelaskan cara penjelasannya rumit, suatu saat soal itu keluar, oh ini keluar ini soal lagi. Kemarin dijelaskan oleh Pak Yosep, ini kita nggak ngerti ini. Mohon maaf Pak Yosep, ini saya karang-karang saja Pak Yosep ya. Ini kebetulan nama-nama yang tertinggal di memori gitu. Jadi kemarin Pak Yosep nggak menjelaskan dengan bagus kan? Ketika muncul seorang pemain mengejar bola itu, paling dalam hati siswa itu, sudah kejar sudah bolanya sendiri begitu dia. Karena nggak ngerti yang dijelaskan gitu. Jadi yang terpenting adalah bukan tapi efektivitasnya. Efektivitas itu banyak Ibu Bapak dari aspek makna. Jadi siswa mudah mengerti. Efektivitas waktu. Nah, kalau kita juga menjelaskan satu konsep tapi mutar-mutar sampai cerita tentang keluarga, istri, anak, tetangga itu ya nggak efektif juga gitu loh. Nggak efektif juga gitu loh. Nah, itu loh Ibu Bapak, teman-teman. Nah, jadi itu yang harus kita kembangkan pada siswa. Kemudian ya tentu kita di dalam komunikasi itu istilahnya jangan sampai siswa bilang omong kosong gitu. Omong kosong itu artinya ada sesuatu yang bisa mereka terima gitu loh. Ada sesuatu yang walaupun sedikit nyangkut nggak apa-apa gitu loh. Yang penting ada sesuatu yang
bisa mereka terima. Tadi misalnya, ketika kita bercerita tentang sudah suhu dan kalor lewat deh. Udahlah kita bercerita tentang gravitasi deh. Kita cerita tentang gravitasi. Ketika kita menjelaskan bahwa jika sebuah benda dijatuhkan secara bebas dari suatu ketinggian, maka ketika sebelum jatuh itu ada energi kinetik, ada energi potensial. Waktu bergerak turun energi kinetik dan energi potensial, sampai di bawah pun ada energi kinetik, sama ada juga energi potensial. Nah, ada suatu materi yang harus kita jelaskan kepada adik-adik kita. Pada saat mana energi kinetiknya 0, pada saat mana energi potensialnya maksimum, kan gitu ya teman-teman ya. Kemudian pada saat posisi mana energi kinetiknya dari maksimum, pokoknya terbaliklah maksimum dan minimumnya. Kalau kita tidak memberikan contoh, mencontoh, misalnya kita pegang sebuah kertas, kita ceritakan bagaimana anak-anak, benda ini diam nggak? Oh diam, diam. Atau bergerak? Oh enggak Pak, enggak bergerak. Atau diam-diam bergerak, gitu ya. Jadi ini bendanya diam. Nah, berarti diam, dia punya, apakah punya kecepatan? Enggak, kalau benda diam berarti kecepatannya 0. Coba cek di rumus EK, energi kinetik, kalau V-nya 0, EK-nya berapa? 0. Oh iya, betul. Berarti energi kinetiknya sama dengan 0. Kalau kita bawa ke konsep, misalnya. Begitu loh, teman-teman. Kemudian energi potensial. Punya enggak energi potensial ini? Adik-adikku semua. Bingung mereka. Ada energi potensial enggak itu? Coba lihat EP. EP rumusnya apa? M kali T kali H. Ada ketinggian enggak? Gitu. Oh ada Pak. Nah ini segini ketinggiannya. Nah, berarti kalau ada ketinggiannya, berarti H-nya tidak sama dengan 0. Kemana anak-anak? EP-nya 0. Oh enggak 0. Nah berarti kita berusaha membangun sebuah komunikasi. Walaupun tidak dijelaskan oleh Bapak Yosef, begitu loh caranya mengingat ya anak-anak, walaupun itu tidak disebutkan, nah itu mereka sudah tahu Bapak Yosef polanya, oh kita kaitkan dengan persamaannya, nah gitu loh teman-teman. Nah kalau yang ketiga, nah ternyata komunikasi itu juga ada terkandung sikap di Bapak teman-teman. Bagaimana kita mengembangkan sikap siswa itu tidak hanya mau berbicara sendiri di mana pendapatnya harus didengar oleh orang lain, tetapi dia juga bagaimana harus mendengar dan menghargai pendapat orang lain. Sering sekali Bapak, teman-teman, jika keterampilan C kedua, komunikasi ini tidak ada, anggota DPR berkelahi, saling lempar mic, hanya gara-gara tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah, jadi keterampilan ini diperlukan Ibu Bapak dalam dunia kerja. Sebab, mohon maaf, dalam suatu komunitas kerja, di sekolah saja Ibu Bapak, ayo siapa yang memiliki otak kiri dan otak kanan yang lebar dan strukturnya sama? Nggak ada sama, Bu. Nggak ada sama. Kita satu ruangan ini 36 orang, nggak ada memiliki struktur otak kiri dan kanan yang sama. Itu berarti apa? Karakter kita, kemudian emosional kita, itu berbeda-beda semua. Berbeda semua. Nah, ketika kita menyampaikan suatu pendapat, dan pendapat itu ingin diperbaiki orang lain, tiba-tiba kita sudah langsung menganggap, oh ini orang ini nggak suka sama saya. Gitu. Padahal hanya ingin untuk memperbaiki. Seperti itu. Nah, itu keterampilan komunikasi, teman-teman. Sekali lagi, Bapak dan teman-temanku semua, lalu kalau keterampilan komunikasi ini, nah kalau keterampilan berpikir kritis tadi, itu kita, implementasinya di kelas gimana? Ya, pembelajaran yang Ibu lakukan,
pembelajaran berbasis masalah. Kan nanti ada di bab apa namanya? Di belajar 2 itu model-model pembelajaran inovatif yang digunakan untuk mengembangkan unsur 4C. Ada tahu di kegiatan belajar 2 itu model-model pembelajarannya. Nah, itu istilahnya konsepnya sebenarnya model-model pembelajaran yang berbasis pada kreativitas siswa, seperti problem based learning, inquiry, discovery, seperti itu. Nah, lalu kalau komunikasi, bagaimana cara kita memupuk dan mengembangkan unsur komunikasi ini, teman-teman? Tidak ada cara selain cara sederhana adalah ya diskusi kelompok, ya presentasi, ini sekali-sekali debat begitu. Oke, seperti caranya untuk gini. Karena istilah literasi itu jangan diartikan hanya membaca saja. Jadi literasi itu keterampilan untuk membaca, menyimak, memahami, dan menganalisis. Kalau numerasi itu sama dengan matematika, oke, matematika. Sebenarnya lebih jauh dari itu, Bapak. Numerasi itu tidak hanya berkait dengan, mohon maaf, menghitung angka, tapi lebih jauh dari situ. Menghubungkan pola sebab akibat antara konsep satu dan konsep yang lain berdasarkan angka-angka. Gitu. Nah, itu maksudnya numerasi, teman-teman. Oke. Yang ketiga, creativity. Kreativitas itu yang paling sederhana adalah munculnya gagasan baru. Menciptakan sesuatu yang baru. Jangan sampai kita pikiran, waduh, kalau menciptakan sesuatu yang ini sulit ini. Karena semua udah diciptakan oleh orang lain di Google. Enggak begitu, teman-teman. Yang dimaksud dengan kreatif atau menciptakan sesuatu adalah bagi siswa ada hal yang terbarukan. Contoh, teman-teman. Kembali kita tadi cerita tentang kalor dan panas. Ketika kita menemukan bahwa kalor secara harfiah tidak sama persis sama dengan kalor, panas itu. Oh, dia juga menemukan sesuatu yang baru. Oh, pantesan saja ketika saya ke warung, nggak cocok saya mengatakan, mohon maaf, beli teh kalor 1, nggak cocok. Gitu. Ternyata memang ada perbedaan. Kemudian, istilah beradaptasi dan responsif dengan suasana baru itu begini, Bapak. Misalkan dalam suatu pembelajaran di sekolah, siswa itu terbiasa mendengarkan kita, ya ceramah, kemudian diskusi, kemudian tanya jawab, itu udah biasa kita lakukan. Nah, tiba-tiba Pak Guru atau kita semua mencoba sebuah model pembelajaran, ya bukanlah tergolong baru gitu loh. Tetapi sudah ada merupakan polanya, misalnya small group discussion. Artinya berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil, ada polanya gitu. Nah, saya memberikan topik tentang apa ya? Tentang gerak deh, supaya umum. Tentang gerak deh, gerak. Atau besaran. Yang paling mudah itu besaran vektor dan skalar deh. Itu. Besaran vektor dan skalar. Saya memberikan LKPD atau LKS dulu ya namanya. Saya menginginkan siswa itu menemukan bagaimana cara mereka membedakan konsep skalar dengan vektor. Kemudian saya buatlah LKPD di mana saya suruh siswa mengukur suatu benda dari ujung A ke B, dari B ke A, kemudian mengukur luasan juga, keliling juga, dan sebagainya. Nah, ternyata ada ide yang muncul dari siswa. Pak, kalau saya mengukur meja ini
dari ujung timur ke ujung barat itu panjangnya 1,5 meter atau 150 cm. Dan ternyata sama panjang ketika saya ukur dari barat ke timur. 150 cm juga. Dan saya coba berdirikan juga, saya ukur tingginya. Ternyata di meteran juga menunjukkan 150 cm. Nah, ternyata bagaimanapun saya cara mengukurnya panjang ini, dari timur ke barat, dari utara ke selatan, bahkan dari atas ke bawah, ternyata nilainya sama, Pak. Berarti ini tidak bergantung arah ya, Pak ya? Iya, Nak. Nah, ini kalau tidak bergantung arah itu berarti apa disebut? Ya. Nah, singkat cerita kita mengarahkan bahwa itu adalah konsep dari besaran skalar. Nah, disitulah muncul sebuah kreativitas, ketampilan berpikir kreatifnya dari siswa. Asalkan nilai yang saya tuliskan di buku atau di papan tulis tidak berubah, itu skalar sudah itu. Nah, ya berarti lainnya vektor gitu. Singkat cerita begitu teman-teman. Nah, jadi itu juga menciptakan sesuatu yang baru. Cara memahami konsep skalar dan vektor yang baru. Nah, itu teman-teman, itu terkait dengan kreativitas. Oke. Nah, 4C yang keempat itu kolaborasi, teman-teman. Nah, saya sudah sampaikan tadi sebenarnya, tidak usah diperpanjang lagi ini. Memang Ibu Bapak, teman-teman, kalau Ibu Bapak search di Google, kata kuncinya literatur, literatur ya. Ini kalau Pak Yosef paling udah lakukan banyak ini. Mencari jurnal yang kata kuncinya kolaborasi. Atau literatur atau kajian teoritis yang terkait dengan kolaborasi. Pasti berpisah dia. Di dalam kolaborasi itu ada unsur kerjasama. Ya, betul. Tetapi unsur kooperatifnya itu maknanya seperti yang saya sampaikan tadi itu berbeda dengan kolaborasi. Nah, kolaborasi ini muncul sebagai dampak suatu komunitas yang memiliki suatu tujuan bersama dengan variasi individu yang beragam. Wah, bahasanya sulit, Pak. Memang begitulah, kalau nggak salah, konsep dari sebuah kolaborasi. Maksudnya apa, Pak? Nah, tadi saya cerita, kok ada sebuah komunitas. Ya, komunitasnya adalah komunitas belajar. Satu kelas, misalnya, di ruang kelasnya Ibu Apriani, terdiri dari 20 siswa. 20 siswa memiliki tujuan yang sama. Ya apa? Mencapai tujuan pembelajaran. Mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kemudian tadi dikatakan memiliki beragam individu yang berbeda. Ya sudah pasti ini Bapak. Nah, ragam individu yang berbeda ya mungkin dari keterampilan kognitifnya, mungkin keterampilan gaya mengajarnya, kok gaya mengajar, gaya belajarnya itu pasti berbeda-beda mereka Ibu Bapak. Nah, disitulah dibutuhkan sebuah kerjasama antar tim dengan belum selesai Ibu Bapak. Kalau kerjasama langsung kooperatif saja. Oke. Kerjasama antar tim dengan saling memberi satu sama lainnya. Nah, itu konsepnya kolaborasi. Memberi satu sama lainnya. Kasarnya, kalau yang pinter kasih yang kurang pinter, jadi yang kuat bantu yang lemah gitu. Kemudian yang bisa cakar-cakar, kami di Kupang istilahnya cakar-cakar itu mengerjakan angka-angka Ibu Bapak. Itu cakar-cakar istilahnya. Cakar-cakar, bukan cakar teman-temannya, enggak. Jadi cakar yang satu yang lainnya. Jadi saling berbagi. Makanya di situ muncul sebuah komunitas. Ibu Bapak, teman-teman, sebenarnya kalau mendalami dari konsep belajar collaborative learning, itu dari Jepang Ibu Bapak asalnya, itu maknanya lebih mendalam lagi. Kelompok dengan komunitas itu berbeda gitu loh. Aduh, nanti ini keluar lagi jadinya. Nah, jadi yang jelas anggaplah kita
dalam kelompok itu ada sebuah komunitas. Komunitas itu artinya ada rasa kebersamaan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa? Menyelesaikan LKPD, ya berarti semua siswa itu merasa tanggung jawab. Merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan LKPD. Mohon maaf Ibu Bapak, terkait dengan unsur kolaborasi ini, kita bisa mengambil contoh pembelajaran dari Jepang, teman-teman. Ibu Bapak, kalau di Jepang, itu kelompok kelas itu setiap bulan berganti. Tidak ada yang sama. Tidak pernah selamanya dalam satu kelas, saya dengan Pak Yosep itu selalu satu kelompok, terus nggak pernah. Nggak pernah. Jadi setiap bulan itu berganti. Nah, berganti individunya. Komunitasnya berarti berubah. Nah, makanya saya bilang komunitas. Kenapa kok bisa begitu, Pak? Konsep belajar mereka di dalam pembelajaran, di dalam komunitas, dalam satu kelompok itu tidak boleh konsep sahabat karib itu tidak ada di dalam kelompok itu. Sahabat karib itu tidak ada. Semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Apa sih maksudnya? Misalkan saya sahabat karib dengan Pak Yosep. Satu kelompok saya. Kemudian saya dibagi tugas yang berbeda. Ya, karena saya begitu dekat bersahabat dengan Pak Yosep, saya tidak akan pernah merasa malu mengatakan sama Pak Yosep, "Kakak tolong ikut kerja dong, tolong bantu." Itu karena saya kenal. Ya, karena saya kenal dekat. Nah, tetapi kalau saya tidak kenal dekat, maka niat untuk itu tertunda. Nggak enak deh sama dia, saya nggak kenal gitu. Nah, itulah Bu Ibu Bapak. Di situ muncul istilahnya saling menghormati atas tugas masing-masing individu. Nah, itulah yang dimaknai sebagai sebuah kolaborasi. Pak, kalau kami buat kelompok dalam kelas kolaborasi, oke, nggak apa-apa Bu. Nggak usah sekarang diperdebatkan dulu. Ada kolaborasi, ada kelompok. Yang jelas maknanya itu kalau kita berkolaborasi pasti ada kelompoknya. Tetapi kalau dalam kelompok belum tentu kita berkolaborasi, belum tentu saling berbagi. Nah, itu loh. Nah, istilahnya kolaborasi itu sederhana itu saling berbagi. Ya, berbagi tugas, berbagi tanggung jawab, berbagi pengalaman. Kayaknya di dalam kolaborasi itu semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh siswa, maka semakin banyak informasi yang dia bawa untuk dibagikan kepada temannya. Jadi di Jepang itu pembelajarannya bahasanya halus-halus gitu, nyindir-nyindir gitu Ibu Bapak, teman-teman. Oke. Nah, itu kolaborasi. Nah, oleh karena itulah Ibu Bapak, dengan berbekal bagaimana Ibu Bapak mengembangkan unsur 4C ini, nah diharapkan pembelajaran kita itu berbasis pada siswa atau student-centered learning. Pak Wayan, pembelajaran berbasis pada siswa itu sebenarnya seperti apa sih? Begini Ibu Bapak, teman-teman, ya. SCL itu kita tidak paksakan untuk mereka aktif. Tetapi bagaimana kita mengelola pembelajaran supaya tanpa disadari oleh siswa, nah sekali lagi ini kata-kata teman-teman saya, tanpa disadari oleh siswa, mereka kita giring untuk bekerja secara mandiri gitu loh. Kita menggiringnya. Nah kalau kita suruh pasti dia nggak mau. Nah, menggiringnya menggunakan apa? Itulah yang di kegiatan belajar 2, modul 2, kita menggiringnya dengan model pembelajaran yang sinergi dengan SCL. Nah, itu loh teman-teman. SCL itu seperti itu. Jadi kita mengkondisikan supaya mereka tidak sadar sebenarnya. Siswa itu tidak sadar kalau kita giring agar mereka pembelajaran berpusat pada dirinya, gitu loh Bapak. Nah, seperti itu Bapak. Oleh karena itu, SCL ini tidak bisa dipisahkan dengan konsep-konsep pembelajaran yang mengembangkan unsur 4C. Kalau sudah
berbasis siswa aktif itu pasti sudah mengarah SCL, Bapak. Coba aja. Ketika kita suruh bekerja mengerjakan LKPD, di situ ada komunikasi. Kalau mungkin kolaborasinya belum muncul, kerjasamanya kooperatifnya ada, tapi kolaboratifnya belum. Kita yang tahu makna kolaboratif mengarahkan. Nah, jika ada dalam satu kelompok, ada siswa yang diam, ada kelompok siswa yang tidak aktif deh, nah, kita berbagi. Coba Andi, buat tabelnya dah, tabelnya. Kalau Friska, coba buat koper lapangannya, nanti digabung. Jadi akhirnya semua sibuk. Yang Andi yang sebenarnya diam, menunggu si Badu untuk menganalisis data, dia sudah membuat tabel-tabel. Si Priska tadi sebenarnya diam menunggu si Andi selesai cakar-cakar angka. Oh, dia buatkan cover. Jadi semua berpartisipasi. Aku beri, kamu terima, aku diberi. Gitu loh, Bapak. Jadi apa namanya? Kalau saya ingat ini IGI Flores Timur itu learning together. Learning together. Itu belajar bersama. Oke, disitulah konsep kolaborasi dari konsep SCL. Oke. Nah, ini nggak ada di modul, hanya cerita singkat saja. Kenapa di modul itu ada materi tentang host dan tipek? Asalnya di sini, teman-teman, di modul di kegiatan belajar 2. Tiga. Modul pelajaran 3 itu kenapa di situ ada unsur host dan tipek? Munculnya dari sini, teman-teman. Jadi untuk mengembangkan 4C, salah satu tadi ide kita itu adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, pada berpusat pada siswa itu sebenarnya konsepnya adalah yang nomor 6 itu. Jadi yang nomor 5 ya, nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4 dan 5. Yaitu asalkan sudah ada kooperatif, kemudian mengembangkan semua kompetensi, lebih dari satu kompetensi, itu pasti arahnya sudah SCL. Kok bisa? Contoh, teman-teman. Ketika saya ingin mengembangkan kompetensinya hanya aspek kognitifnya aja, saya dengan Pak Yosep merancang pembelajaran, udah ceramah aja deh. Ceramah aja deh. Jadi 2 kali JP itu saya ceramah. Berarti satu kompetensi, keterampilan untuk mendengar dan menganalisis itu satu aja yang tercapai. Kompetensi lainnya nggak ada. Kompetensi lainnya nggak ada. Nah, tetapi apabila Ibu Bapak memberikan LKPD, sebelum mengerjakan LKPD, Ibu Bapak guru memberikan arahan bagaimana konsepnya, bagaimana caranya, muncul satu kompetensi. Keterampilan mendengarkan informasi. Kemudian pada saat mengerjakan LKPD, mereka sudah mulai kelompok. Muncul kompetensi kolaborasi. Ibu Bapak, teman-teman. Nah, ketika alat itu tidak berjalan, maka muncullah ide-ide kreatif bagaimana supaya LKS ini berjalan walaupun alatnya rusak gitu loh. Alatnya rusak tapi bisa berjalan, kreativiti muncul. Nah, ketika menganalisis kemudian mempresentasikan, maka kompetensi komunikasi muncul. Nah, seperti itu, Bapak. Jadi asal sudah lebih dari kompetensi, satu kompetensi atau kompetensi yang kita harapkan itu terintegrasi menjadi satu, pasti arahannya sudah SCL, ya Bapak, teman-teman. Sudah pasti itu SCL. Loh, kenapa Pak? Ya karena di dalam SCL itu kalau sudah siswa aktif maka kompetensi yang lain juga ikut sebagai dampak pengiring. Nah itu kalau Ibu Bapak membaca buku tentang dampak model pembelajaran itu dampak utamanya apa? Dampak pengiringnya ada dampak pengiring istilahnya. Nah supaya siswa itu aktif. Supaya siswa itu aktif, kita tidak bisa mengajarkan pola pembelajaran yang berbasis LOTS, low order thinking skills.
harus berbasis HORS, high order thinking skills. Contoh, contoh. Kita kan fisika semua ya, saya lupa ini. Kita kan fisika semua. Ketika saya bertanya, sebuah benda bergerak didorong oleh Amir. Jangan deh, Amir itu teman saya. Sudah Pak Yosep saja deh. Kalau Pak Yosep nggak, teman dosen namanya Pak Amir, Bu. Nanti Pak Amir itu dari Makassar juga. Jadi kalau saya pakai contoh nama Pak Amir, beliau dengar nanti marah nanti beliau ini. Jangan pakai Pak Amir deh. Jadi saya punya LKPD begini. Doronglah bukan LKPD deh, bahan diskusi lah supaya gampang ini. Jadi Pak Yosep mendorong sebuah meja dengan gaya 200 Newton. Kemudian diketahui massa meja sekian, berapa percepatannya? Tidak ada diskusi banyak, Ibu. Karena sudah ada rumus F sama dengan M kali A. A sama dengan F. Diskusinya nggak banyak. Yang paling pinter itu yang kompetensinya tinggi, langsung cakar, selesai. Yang lain nggak ada. Ya. Nah, ketika saya memberikan cerita, Pak Yosep mendorong meja, massa sama, Ibu Bapak pasti bisa membayangkan soal bukan soal ya. Tapi Pak Ansel ini, ingin mempercepat sampainya meja itu 2 kali lipat dari waktunya Pak Yosep. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Pak Ansel? Nah, ini pasti seru sudah ini ceritanya ini. Diskusinya pasti seru ini. Ada yang mengatakan, harus supaya percepatannya cepat sampainya 2 kali lipat, berarti harus ada yang bantu dorong. Nah, kalau masanya gini, berapa banyak orang yang mendorong? Jangan sampai nggak cukup. Gitu. Ada yang satu lagi, supaya cepat lempar saja meja, lari tanpa meja. Siapa tahu, begitu loh. Nah, masih ramai itu, Ibu. Nah, itu termasuk HORS. Nah, kalau sudah mengarah kepada identifikasi, membandingkan, kemudian menelaah, nah itu sudah mengarah-arah, sudah itu pembelajaran yang berbasis HORS, Ibu Bapak. Nah, oleh karena itulah, kalau sudah nuansanya begitu, SCL sudah, teman-teman. Pasti itu. Siapa yang bilang tidak SCL, nggak ada. Pasti SCL sudah itu. Begitu Ibu Bapak, teman-teman. Jadi SCL itu kita munculkan dalam wujud pembelajaran seperti itu. Nah, supaya sesuai dengan modul, saya agak cepat sedikit. Kira-kira, oke nih, nggak usah deh. Maunya cerita model-model pembelajaran apa saja. Sudah HORS itu sudah saya katakan tadi, itu HORS itu tidak sama dengan soal yang sulit, Ibu Bapak. Soal yang bersifat menalar itu yang namanya HORS. Ya artinya kalau tidak sederhananya yang tidak sekedar merecall saja, artinya memanggil kembali memori ingatan kita, nggak seperti itu. Oke. Sebenarnya Ibu Bapak, pembelajaran yang bernuansa HORS ini, Bapak, sebenarnya cocok sekali untuk membangkitkan kembali istilahnya teori-teori gaya belajar